Kau serius? Apa kau bahagia karena aku dan Morris akan pergi? Diamlah dan jangan bahas itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 40. Ayo kita buat penerus esti moral. Arthur terkejut dan langsung bangun dari rebahannya. Matanya menatap dalam ke arah Bella. Kau serius? Tanya Arthur sembari memegang pundak Bella. Bella berdeham untuk menutupi rasa gugupnya. Iris coklatnya balik menatap iris biru laut milik Arthur. Bella menggigit bibir bawahnya dan mengangguk pelan. Bella akan menyerahkan semuanya. Bella tahu jika selama ini Arthur sangat menginginkan dirinya. Senyum Arthur mereka seketika. Dengan gerakan cepat, Arthur mendorong tubuh Bella dan menindihnya. Rasa gugup menjalar di diri Bella. Apalagi saat melihat kabut gairah di mata Arthur. Pelan-pelan tapi... cicit Bella nyaris tidak terdengar. Arthur menatap setiap inci wajah Bella yang sudah memerah. Matanya berkilat geli saat melihat Bella yang telah menggigit bibir bawahnya. Arthur tahu jika Bella merasa gugup. Dia pun merasa demikian. Namun, rasa bahagia lebih dominan di diri Arthur dibanding rasa gugupnya. Untuk malam ini, penantiannya tercapai juga. Arthur memiliki Bella sepenuhnya. Apa kau sudah yakin? Arthur bertanya pelan di depan wajah Bella. Bella semakin gugup saat napas Arthur menerpa wajahnya. Yang gadis itu lakukan hanya mengangguk pelan sembari tersenyum canggung. Arthur menyeringai dan mulai mendaratkan ciuman di bibir Bella. Melumatnya pelan, seolah menyalurkan rasa cinta dan bahagia. Arthur melepas ciumannya dan kembali menatap wajah Bella. Bella menelan salivannya saat Arthur menatapnya intens. Arthur terkekeh geli dan mencium kening Bella, dan langsung berpindah ke leher, mencium dan menggigitnya. Membuat leher mulus Bella meninggalkan sebuah tanda kemerahan. Tangannya tidak tinggal diam dan mulai menjamah tubuh Bella. Napas Arthur tidak teratur. Bahagia dan gairah menyatu dalam dirinya. Dan semuanya terjadi. Paginya, Daryl dan Morris sudah berdiri di aula istana. Ini adalah hari terakhir mereka berada di Esti Moral dan akan kembali ke kerajaan Acheron. Kimberly dan Evelyn menghampiri kedua pangeran Acheron itu dan memeluknya secara bergantian. Tidak terasa, 6 bulan telah berlalu, ujar Kimberly yang tengah memeluk Daryl. Daryl mengangguk pelan. Iya, bahkan aku merasa baru kemarin datang ke sini, balas Daryl lesu. Kimberly terkekeh dan mengusap rambut Daryl sebelum berpindah memeluk Morris. Sedangkan Evelyn berdiri di hadapan Daryl dan tersenyum tipis. Aku tidak menyangka jika kau dan Morris sudah 6 bulan berada di sini, ujar Evelyn. Bahkan kita berdua belum terlalu dekat dan sekarang kau sudah mau kembali, Daryl balas terkekeh. Kau bisa datang ke kerajaan Acheron dan aku akan membawamu berkeliling, kata Daryl. Evelyn terkekeh. Boleh juga, ujarnya. Pintu aula terbuka dan menampilkan sosok Arthur yang masuk dengan wajah tersenyum. Semua yang ada di aula menatap heran pada Arthur yang masih menampilkan senyum lebarnya. Kemana wajah datar pria ini? Kalian sudah mau pulang saja, ujar Arthur seraya mengangkat Morris ke dalam gendongannya.
Morris menatap pamannya itu aneh. Bukan hanya Morris, bahkan semua yang ada di aula menatap Arthur aneh. Wow, kakak ipar, kau terlihat sangat bahagia hari ini. Apa kau bahagia karena aku dan Morris akan pergi? Daryl bertanya. Arthur menatap Daryl dengan senyum tipis. Itu salah satunya, balas Arthur. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu Bella yang sedang berduaan denganku. Lanjut Arthur pelan. Wajah Daryl tampak merengut. Oh iya, di mana kakak? Tanya Daryl saat tidak melihat Bella. Arthur tersenyum lebar saat mendengar pertanyaan Daryl. Otaknya kembali teringat kejadian semalam. Malam panjang penuh desah kenikmatan antara ia dan Bella. Dia masih di kamarnya, balas Arthur terkekeh. Sebaiknya kita ke depan saja. Bella akan menyusul ke sana. Lanjut Arthur seraya masih menggendong Morris. Morris hanya diam di gendongan Arthur. Bocah 5 tahun itu menatap wajah Arthur dengan pandangan aneh. Sejak kapan pamannya ini bersikap baik padanya? Biasanya kalau melihat ia, Arthur selalu menatap penuh permusuhan. Karena ia selalu dekat-dekat dengan bibinya Bella. Arthur memang sadar jika sedang menjadi pusat perhatian. Namun, ia membiarkan saja karena hari ini suasana hatinya sangat baik. Bahkan bisa dibilang sangat baik. Di sisi lain, Bella berusaha nahan malu saat Emily terus menatapnya menggoda. Di dalam kamarnya hanya ada ia dan Emily karena Bella tidak mau ada dayang lain yang masuk. Sepertinya Raja terlalu semangat hingga membuatmu susah berjalan. Ujar Emily yang tengah menata rambut Bella. Bella meringis mendengar ucapan Emily. Diamlah dan jangan bahas itu lagi. Aku sangat malu. Ujar Bella dengan wajah memerah. Emily terkekeh. Atau Raja merasa lapar hingga melahap tubuhmu dan menyisakan tanda di area leher dan sekitarnya. Emily belum berhenti menggoda Bella. Bella mengerucutkan bibirnya dan menatap Emily kesal lewat pantulan cermin. Emily, jangan menggoda aku, ujar Bella kesal. Emily tertawa dan memasangkan mahkota kecil di rambut Bella sebagai sentuhan terakhir. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, ujar Emily berusaha menyembunyikan senyum gelinya. Nah, selesai. Sekarang kita bisa pergi ke aula, ujar Emily. Bella menatap pantulan dirinya di cermin dan tersenyum tipis. Bella berdiri dari duduknya dan langsung meringis saat merasakan sakit di bawah sana. Emily yang melihat itu terkekeh geli. Jujur saja, saat membantu Bella mandi tadi, Emily sangat terkejut saat melihat banyak tanda kepemilikan yang diberi Arthur di tubuh Bella. Dan itu membuat Emily tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menggoda Bella. Ayo, aku akan membantumu berjalan. Emily memegang tangan Bella dan membantu wanita itu berjalan. Bella tersenyum kecil dan berjalan pelan-pelan menuju tempat Daryl dan Morris. Hari ini, Bella memakai gaun biru laut yang sangat panjang, sedangkan rambutnya ia biarkan tergerai untuk menutupi tanda kismat di lehernya. Bella telah tiba di depan istana dan menghampiri Morris dan Daryl. Ternyata ia terlambat datang karena semua orang sudah ada di depan istana dan tidak lagi di aula. Daryl menatap heran ke arah kakaknya saat melihat langkah Bella yang terlihat sangat kesusahan. Daryl menghampiri Bella dan langsung memeluknya. Bella tersenyum dan balas memeluk Daryl. Setelah beberapa detik, Daryl melepas pelukannya dan menatap Bella penasaran. Kakak, apa kau sakit? Mengapa jalanmu seperti itu? Daryl bertanya polos. Bella hanya tersenyum malu dan menggeleng pelan. Arthur menghampiri Bella dengan menurunkan Morris dari gendongannya. Bella tersenyum melihat Morris yang lari memeluk kakinya. Bibi, aku akan kembali ke istanaku, ujar Morris. Bella terkekeh dan hendak berjongkok untuk membalas pelukan Morris.
Namun, rasa sakit di areanya membuat Bella mengurungkan niatnya. Arthur yang melihat itu terkekeh kecil dan memeluk pegang Bella dari samping. Jangan banyak bergerak dulu. Aku tahu, pasti itu masih sakit. Bisik Arthur di telinga Bella. Bella menatap Arthur dengan wajah memerah. Arthur terkekeh dan mencium Bella singkat. Sebelum berjongkok dan kembali menggendong Morris agar Bella bisa menggapainya. Sekarang, kau bisa memeluk Morris, ujar Arthur. Bella tersenyum dan langsung memeluk Morris erat. Morris membalik pelukan itu tak kalah erat juga. Evelyn dan Kimberly saling lempar pandang saat melihat tingkah Bella dan Arthur. Evelyn mendekati ibunya dan berbisik pelan. "Ibu, ada apa dengan Kak Bella? Mengapa jalannya seperti itu?" Kimberly menatap Evelyn sekilas dan kembali menatap Bella. Sepertinya mereka sudah membuat penerus ST moral. Gumam Kimberly yang samar-samar didengar oleh Evelyn. "Maksud ibu?" Kimberly menatap Evelyn dan mengusap suara Evelyn. "Kau akan mengetahuinya jika kau telah dewasa," ujar Kimberly membuat Evelyn menggerutu kesal. "Aku sudah dewasa, Bu," ujar Evelyn sambil mengerucutkan bibirnya. Kimberly hanya bisa tertawa dan mengacak rambut Evelyn gemas. Angin yang tiup-tiup membuat rambut Bella tersapu angin hingga lehernya terekspos. Daryl yang berdiri di sebelah Bella tidak sengaja melihat tanda merah keunguan yang ada di leher Bella. "Ya Tuhan, Kakak, serangga apa yang menggigit lehermu?" Daryl menunjuk leher Bella dengan tampang terkejut. Bella yang mendengar itu langsung menutupi lehernya dengan wajah memerah. Bella menatap Arthur kesal. "Serangga besar yang sangat kelaparan," sindir Bella pada Arthur. Arthur terkekeh kecil dan kembali mendekati wajahnya di telinga Bella. Dan serangga itu yang bisa membuatmu mendesah nikmat. Goda Arthur membuat wajah Bella semakin memanas. Daryl menatap wajah Bella heran. "Kakak, apa kau sakit? Mengapa wajahmu memerah? Apa ini efek dari serangga yang menggigit lehermu itu?" Daryl kembali bertanya. Yang mendengar itu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Daryl. Bagi yang sudah menikah, mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Dalam hati, mereka mendesah bahagia. Karena dengan begitu, penerus ST moral akan segera hadir. Bella hanya bisa meringis mendengar perkataan Daryl. Mengapa adiknya ini terlalu polos? Padahal 2 bulan lagi umurnya akan beranjak 20 tahun. Tapi sifat polos dan kekanak-kanakannya belum hilang. Apa ini yang akan dilantik menjadi panglima perang? Bella jadi khawatir dengan kerajaan Acheron jika Daryl benar-benar menjadi panglima perang. "Kau masih kecil," Arthur bersuara. "Jika kau sudah dewasa nanti dan mempunyai istri, kau akan tahu apa penyebab dari tanda merah itu. Bahkan, kau akan tahu serangga apa yang menyebabkan tanda merah itu." Lanjut Arthur. Daryl menatap Arthur. "Benarkah? Apa itu sakit, Kak?" Daryl bertanya pada Bella. Bella hanya bisa berdeham dengan wajah tambah memerah. Apa kepolosan Daryl tidak bisa di-skip saja? Bella sungguh malu menghadapinya. Arthur mendekatkan kepalanya di telinga Daryl. "Itu tidak sakit, tapi nikmat," ujar Arthur ambigu, dan itu membuat otak polos Daryl mulai tercemar. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.